itu apaan yang gue lihat semalam, setan atau apa gue halusinasi? Iya. Selamat sore semua. Perkenalin, nama gue Januardi. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang pengalaman pendakian gunung yang dialami seorang pendaki, yang menurut gue ceritanya lumayan seru juga buat didengar. Dan kebetulan ceritanya ini temen gue sendiri. Dan waktu itu dia pernah cerita ke gue lagi ngopi-ngopi, lagi ngobrol-ngobrol santai. Dia cerita pengalaman dia ke Gunung Gede, dan gue juga mau denger juga selengkapnya. Dia cuma cerita singkat, dan ini temen gue yang bakal nyeritain pengalaman dia. Halo semuanya, selamat sore. Nama gue Rizky Arisandi. Di sini gue pengen ceritain tentang pengalaman gue selama naik gunung, dan ada beberapa hal mistis yang gue alami dan kejadian-kejadian yang janggal. Jadi awalnya teman-teman gue mau naik gunung ke Gunung Gede. Di tanggal berapa tuh? Di tanggal 17 April 2019. Awalnya cuma 6 orang doang. Berarti lu berangkat sama orang ya? Iya, 6 orang. Teman-teman gue ini pada prepare di rumah gue. Gue sambil ngeliatin, sambil ngebantuin teman-teman gue prepare. Di situ gue pengen banget ikut dan pengen ngerasain gimana sih rasanya di gunung. Oh, berarti lu pertama kali naik gunung? Iya, pertama kali gue naik gunung. Ya akhirnya gue putusin buat ikut. Nah, jadi 7 orang. Nah, pas selesai prepare, datang 2 orang teman gue dan saudara gue, yaitu perempuan. Berarti ada ceweknya dong? Iya, ada ceweknya 2 orang. Berarti 2 orang cewek, 5 orang cowok? Iya, enggak 7 orang bro, 7 orang cowok. 7 orang cowok, 2 orang cewek? Total 9 orang. Oh, jadi total 9? Iya, total 9 orang. Nah, tadinya mau berangkat jam 10 malam kan, tapi posisinya hujan. Yaudah, akhirnya nunggu hujan reda. Akhirnya hujan reda jam 12 malam. Akhirnya kita berangkat jam 12 malam pakai motor sampai di base camp jam 5 pagi. Berarti lu lewat jalur puncak Putri ya? Iya, base camp Putri. Iya, base camp Putri gua. Gua ke base camp Putri dulu, istirahat, tidur, bangun jam 7. Nah, jam 7 pagi ngurus semaksi. Beres jam 8. Nah, jam 8 gue udah mulai start naik. Hasil perjalanan dari base camp ke pos 1, saudara gue yang namanya Puput, dia emang pertama kali juga buat naik gunung. Berarti ini cewek juga pertama kali? Iya, semuanya sih. Oh, semuanya pertama kali? Iya, termasuk gue. Dan ada satu orang, yaitu adik gue, dia udah sering naik gunung. Nah, pas nyampe pos 1 istirahat kan. Nah, saudara gue ini, si Puput ini, dia ngerasain capek. Dia ngeluh, ngomong kayak gini, gue capek banget, gue gak kuat, gue pengen turun aja. Nah, disitu kita semua nyemangatin saudara gue, ayo semangat, lu pasti bisa kok. Akhirnya dia semangat lagi, jalan lagi, nyampe pos 2 istirahat. Dia ngerasain capek lagi, ngeluh lagi, disemangatin lagi sama kita semua. Akhirnya dia semangat. Sampai di pos 3 istirahat kan. Nah, di pos 3 ini saudara gue si Puput ini, dia benar-benar kecapean banget, tangannya udah kedinginan, fisiknya udah mulai lemah banget, udah pucat juga mukanya. Akhirnya kita semua diriin tenda buat si Puput ini istirahat. Berarti lu diriin tenda di pos 3 dulu ya? Iya, di pos 3 diriin tenda. Nah, pas udah diriin tenda, gue suruh aja saudara gue ini buat tidur. Ya udahlah, lu tidur dulu aja, istirahatin badan lu sambil masak ini kan buat makan siang. Itu posisinya udah jam 12 siang karena kita jalan lambat, nggak buru-buru. Ya masak mie, bikin teh, kopi. Akhirnya di situ kita diskusi
gue bilang sama adek gue, ini gimana, mau gimana, gue mau turun atau naik, kita lihat kondisi. Iya deh, kayak gimana sekarang, gue bilang gitu. Nah terus adek gue bilang, ya mau gimana, mau naik atau lanjut. Adek gue nanya ke anak-anak yang lain, kata teman-teman gue semua, ya udah kita naik aja, tapi nggak usah buru-buru. Udah akhirnya putusin buat naik semua kan. Nah di situ diskusi, ya udah kalau emang mau naik semua, kita bagi dua bagian, 4 orang naik ke atas buat bangun tenda. Jadi gue nyampe di sana udah ada tenda, biar langsung istirahat nih si Puput ini. Yaudah akhirnya gue berempat kan naik, gue, Dimas, Wandi, sama Ule naik berempat ke atas. Nah begonya di situ gue sama teman-teman gue nggak mikirin yang gue bawa itu apa aja isinya. Nah gue kan naik berempat, naik ke atas duluan, bawa 4 carrier kan. Nah di carrier gue isinya tenda, di carrier Wandi isinya tenda juga, di carrier Ule isinya logistik, di carrier Dimas ya pakaian biasa doang. Nah di yang di bawah itu kan 5 orang, Put, Uyuy, Jiden, sama Dodi, adek gue. Nah si Dodi ini bawa carrier, ya isinya itu cuma SB kayak gitu doang. Sih. Nah itu posisinya pas gue naik berempat, pas nyampe di pos 4 itu udah hujan, udah hujan gede. Ya. Itu sekitar jam 3-an lah, ya jam Sampai pos 4 jam 3. Iya. Nah, akhirnya gue nyampe di pos 5 jam 4. Nah pas nyampe di pos 5 gue gak langsung diriin tenda, karena di antara gue sama teman gue 3 orang ini gak ada yang bisa bikin tenda. Oh iya, baru ya, karena baru pertama kali kan, gak ada pengalaman juga. Akhirnya ya udah di situ cuma masak mie sama masak nasi buat isi perut, karena kita lapar semua kan. Habis makan mie sama nasi, gue bilang sama Dimas temen gue bilang kayak gini, Mas ini kalau jam 5 bocah yang di bawah belum nyampe juga, kita turun lagi aja, gue bilang gitu. Terus kata Dimas, ya udah boleh, kita turun lagi aja kalau emang betul. Itu akhirnya kita berempat nungguin sampai jam 5. Nah pas nyampe jam 5 ada kelompok yang baru nyampe di pos 5 ini. Gue sempet nanya ke orang ini, gue tanya kayak gini, Mas tadi di pos 3 masih ngeliat tenda loren gak berdiri gitu kan. Terus kata orang ini, saya nggak ngeliat Mas. Ya udah akhirnya di situ gue mutusin gue turun, udah kita turun aja, gue bilang sama temen. Udah akhirnya turun pas di pertengahan pos 5 gue ketemu sama teman gue 2 orang, namanya Aldi sama Uyuy. Gue tanya dong, bocah yang 3 lagi kemana, gue bilang gitu. Terus Aldi jawab, ada di belakang, tungguin aja. Akhirnya gue tungguin 10 menit, tungguin di situ sambil ngopi. Enggak ngopi juga sih, itu kan posisi hujan. Ya udah nungguin biasa aja. Nah udah nungguin 10 menit kok belum nyampe juga. Perasaan gue nggak enak juga, takut apa-apa, soalnya si cewek ini, saudara gue ini kan fisiknya bener-bener lemah banget. Namanya cewek ya? Iya. Baru juga. Itu posisi hujan. Ya udah akhirnya gue mutusin buat nyusulin kan berdua sama temen gue namanya Wandi. Gue bilang, Wan ya udah Wan, kita nyusul ke bawah, terus naik lagi aja ke atas. Terus tuh akhirnya nyusul ke bawah sama Wandi, bocah yang sisanya naik lagi ke atas istirahat. Udah akhirnya gue turun, gue carrier gue sama Wandi berdua. Turun tuh pas nyampe pos 4, gue bilang sama Wandi, Wan kita lepas carrier aja, carrier taruh sini biar kita cepat nyusulin. Terus Wandi bilang kayak gini ke gue, tapi kalau misalkan kita naruh carrier di sini bakalan hilang kan carrier, kata Wandi gitu. Terus gue bilang gak bakal Wan, di gunung gak bakal ada yang ngambil, gue bilang gitu. Akhirnya Wandi percaya sama omongan gue, Positif aja. nih positif aja. Yaudah akhirnya
Wandi taruh aja di pinggir jurang. Lalu gue turun sambil lari di posisi masih hujan. Itu posisi udah maghrib juga, udah gelap lah pokoknya, gelap. Lalu gue turun pas di pos 4 gue ngeliat rombongan sekitar 20 orang, ya 20 orang, gue inget banget. Nah di situ rombongan itu lagi pada istirahat. Nah di situ juga gue merhatiin orang-orang itu, ada temen gue gak nih di sini. Sambil takutnya ada kan, ternyata nggak ada. Akhirnya gue teriak-teriak manggilin nama teman-teman gue teriak doh, put, jidan, nggak ada yang nyautin sama sekali. Ya udah akhirnya gue turun lari sampai pos 3 masih ada orang, masih ada tukang warung juga di situ. Akhirnya gue nanya sama tukang warung di situ, gue bilang gini, Pak, tadi sore lihat tenda orang nggak di sini? Dia turun ke bawah atau naik lagi ke atas? Tanya gitu nih. Terus kata si bapak itu, aduh saya nggak melihat, saya nggak merhatiin. Si bapak itu sumpah mikir, wah temen gue pada kemana? Nah terus si Wandi bilang sama gue, Juk, kita turun lagi aja sampai pos 1. Langsung gue bilang ke Wandi kan, ah gila Wan, kalau turun lagi sampai pos 1 kita mau nyampe ke atas jam berapa? Sedangkan ini udah gelap. Dan kata lu juga ditinggal di sana. Iya, kata gue ditinggal. Karena Wandi bilang ke gue, ya juga sih kalau misalnya kita turun lagi sampai ke atas jam berapa? Kata Wandi gitu. Terus gue bilang, kalau emang dia turun, dia pasti udah di base camp Wan. Kalau naik, ya mudah-mudahan aja kita ketemu. Gue bilang gitu. Udah akhirnya gue naik lagi sambil lari, sambil teriak-teriak manggilin nama teman-teman gue, nggak ada yang nyautin juga. Itu selama gue naik nggak ketemu sama rombongan sama sekali. Jadi lu mutusin naik lagi ke atas? Iya, gue di situ nggak mikirin takut deh, bener. Capek juga nggak ada ya? Iya, nggak mikirin situ. Yang gue pikirin saudara gue, sama adik gue ini gimana? Karena gue di situ panik banget kan. Nah akhirnya udah gue naik lari. Nah pas gue nyampe pos 4, pas di pertengahan mau ke pos 5 tuh, entah kenapa gue pengen banget nengok belakang. Nggak tahu, nggak ada alasan apa sih, cuma bawaan gue pengen nengok ke belakang aja. Nah pas gue nengok ke belakang itu, gue ngeliat satu pohon di tengah jalur, di tengah-tengahnya tuh ada bolongan hitam banget. Gue nggak tahu itu apaan, gue nggak bisa nyimpulin itu setan atau apa. Jadi itu cuma bolongan hitam. Terus gue langsung nengok lagi ke depan sambil lari lagi. Nah gue langsung nyampe pos 5 tuh. Pas nyampe di pos 5, anehnya temen gue yang 3 orang ini baru nyampe juga. Aneh banget kan? Aneh banget. Akhirnya gue bilang sama temen gue, sama yang 3 orang ini, gue bilang ke adik gue, lu baru nyampe? Gue tanya gitu. Kata adik gue, iya gue baru nyampe, baru banget nyampe. Gak lama gue nyampe, lu nyampe. Kata adik gue gitu. Gue langsung mikir dalam hati gue, anjir kok bisa nyampenya hampir barengan gitu, tapi di jalur gak ketemu. Iya, aneh banget. Gue mikir gitu, lu udah turun, lu naik lagi, iya gak ketemu. Iya di jalur, padahal itu sempat ketemu rombongan. Nah adek gue bilang, gue tadi naik ke sini barengan sama rombongan, banyak lah pokoknya rombongannya, gue nggak ngitungin. Gue sempat mikir dalam hati gue, apa rombongan yang tadi di pos 4 yang lagi istirahat? Tapi lu di situ merhatiin juga manggil nama. Iya, nggak ada yang nyautin gitu. Wah ya udahlah, itu jadi pengalaman gitu gue. Nah besok harinya pas mau balik tuh, gue balik lagi lewat Putri lagi kan. Iya. Oh itu naik Putri. Iya, gue penasaran tuh sama pohon yang semalam gue lihat di tengah jalan. Iya. dalam hati gue bilang, ini besok gue turun, gue harus mastiin nih pohon yang di tengah jalur ada apa enggak. Akhirnya tuh akhirnya gue turun pas di pos 5, pertengahan pos 4, gue cari tuh pohon tuh, mana nih pohon yang semalam. Gue kok nggak ada, anjir. Langsung gue mikir tuh, itu apaan yang gue lihat semalam, setan atau apa gue
halusinasi. Iya, kalau udah malam juga udah kecapean Iya. mungkin. Iya udah capean. Nah akhirnya nyampe kan di base camp. Gue sempet cerita kejadian itu sama temen gue. Nah temen gue di situ pada bingung semua dengar cerita gue, cerita yang gue nggak ketemu sama temen gue, cerita yang gue ngeliat lubang hitam itu. Nah pas banget di base camp itu temen gue si Jidan baru banget tidur, baru istirahat, dia kesurupan anjir. Di situ gue panik semua, temen-temen gue panik semua, ini gimana caranya buat ngilangin. Akhirnya adik gue manggilin si bapak yang punya base camp ini, panggilin si bapak, bilang ada gue, Pak ini gimana Pak, temen saya masukkan kayaknya gituin kan sama adik gue. Nah si bapak yang punya base camp itu manggilin tukang buat yang bisa, istilahnya yang bisa ngeluarin lah. Berarti manggil lagi gitu. Iya manggil tuh. Pas dipanggil, pas datang, bener aja si bapak itu bilang gini, kamu kebanyakan bengong, kamu benar kemasukan. Makanya kalau di gunung itu isinya nggak cuma pepohonan doang. Nah kamu harus hati-hati gitu apa. Akhirnya dikeluarin kamu si bapak. Udah gitu. Jadinya kayak gitu aja sih. Cuma benar-benar aneh banget. Iya aneh, menurut gue aneh banget. Lu sampai nggak ketemu rombongan. Iya. Maksud gue nggak mungkin lah, lu kan pasti jalur pendakian kan Satu jalur satu doang. jalur doang kecil. Kalau ada Iya. orang lewat juga pasti ketemu. Ini kok nggak ketemu? Aneh banget. Aneh banget. Juga menarik juga gue bilang ceritanya. Dan cukup sekian cerita dari Bang Juki, pengalaman dia ke Gunung Gede, dan ambil aja positifnya, yang negatifnya dibuang. Benar. Dan buat pemula ya usahain sih kalau mau naik gunung harus dipandu sama yang lebih ngerti lah, yang lebih pengalaman, jangan asal sekedar naik. Karena Benar. tadi juga disampaikan sama Abah itu di gunung bukan isinya juga bukan pohon doang ya. Nah. Tapi banyak makhluk-makhluk lain. Dan dari video gue terima kasih dan salam.